gua sama senior gua nih berdua nggak bisa tidur bang, cuma ibaratnya kayak tidur ayam lah gitu. Ini tenda gua bang, nah itu kayak ada yang ngelilingin tenda gua gitu. Pohon kok bentuknya kayak orang pakai helm terus ngejongkokin tenda gua orang gitu. Hari abis dari sini, terus gue naik lagi ke sini. Kenapa gue disasarinya ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Faris. Selamat malam Bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah Bang, baik. Baik ya. Kesibukannya lagi apa nih Bang? Kerja doang sih Bang paling. Kerja? Iya. Dan terakhir kali naik gunung tahun berapa nih? Terakhir 2020. Di segmen kali ini Bang Faris pengen menceritakan tentang pendakian di mana nih? Di Gunung Salak sih Bang. Simak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Faris ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gunung Salak via Cimelati di tahun 2015 ya. Iya Bang. Yang tadi di awal cerita lu sempet ngejelasin bahwa saja di pendakian kali itu lu sempet disasarin nih. Iya Bang, benar. Dan juga banyak banget teror-teror ketika melakukan pendakian itu nih. Iya benar. Bisa lu ceritain nggak sih tentang pendakian lu di tahun 2015 lebih detail dan lebih jelas lagi nih? Bisa, dari Bang. awal hingga lu bisa kembali ke rumah lagi nih. Bisa. Oke, Bang. silakan. Jadi gua ada rencana nih Bang, 7 orang dari tempat gua pengen naik ke Gunung Salak. Nah di situ kita semua nggak ada yang tahu nih Bang, awalnya kalau misalkan gunung itu masih ilegal, taunya udah resmi gitu kan. Nah selang sehari 2 hari lah baru kita ngumpul lagi, langsung nyari angkutan umum. Ternyata kalau misalkan naik angkutan umum kayaknya lebih mahal gitu Bang harganya. Akhirnya gue tawarin ke senior gue nih buat nganterin gue, dia mau buat nganterin, tapi itu dia cuma nganterin Bang, langsung balik. Nah terus pas dia balik, pas gue turun dari Salak itu dia jemput lagi. Oke. Gitu. Itu udah perjanjian dari awal tuh Bang. Nah akhirnya di situ udahlah kan dianterin tuh sama dia. Gue jalan dari tempat gue itu siangan lah Bang, jam 10:30-11an lah. Nyampe sono itu sore gue Bang. Nyampe base camp, jatuhnya bukan base camp sih Bang, kayak pos security gitu loh. Yang ngejaga di area situ. Nah di situ gue nyampe sore, gue daftar simaksi lewat security itu. Tadinya nggak dibolehin Bang sama dia, karena dia ngasih tahu gue kalau misalkan jalur ini belum resmi. Nah cuma gue sama teman-teman gue itu gimana ya, masih ngeyel gitu Bang. Nah dan sedangkan gue kan sama anak-anak yang lain nih pengennya tuh nemuin pos 1 dulu Bang, nemuin pos 1 baru kita ngecamp. Nah di situ jam 5 gue tetap Bang pengen naik lah gitu, cuma ini security bilang kayak gini, ya udah kalau misalkan situ tetap pada pengen naik, ya udah nggak apa-apa, cuma kalau misalkan ada apa-apa itu bukan tanggung jawab saya. Nah terus dia bilang kayak gini, ya udah kalau emang mau naik sono. Karena gue juga mungkin gak enak kali kan, karena dia udah ngizinin gue kasih uang tuh buat beli rokok lah ya. Iya, uang rokok lah gitu. Karena gue jalan. Nah di situ ada miskomunikasi Bang. Jadi ini security itu bilang ngasih tahu ke gue orang nih lewat jalur yang sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Nah di situ gue sama yang lain salah nangkep. Jadi teman-teman gue nih mikirnya kita orang nih semua disuruh lewat jalur kanan, bukan jalur kiri.
salah kan tuh, akhirnya masuk hutan udah terus di situ maghrib bang keadaan, karena kan gue dari pos security itu jam 5 nyampe cabang itu 2, itu gue sekitaran setengah 6-an. Jadi gue lanjut jalan. Nah di pertengahan di situ kan azan maghrib bang, maghrib gue putusin buat break kan, buat nyarap lah gitu, buat sambil nungguin azan kelar kan, makan baru jalan lagi dah. Nah di situ gue break sebentar, itu jalur sempit sih bang, jadi cukup kayak misalkan ini tuh tebingnya nih bang. Nah gue berderet di sini cuma untuk 1 orang doang, berderet 7 orang. Jadi gue ngelihat otomatis gue ngadepnya pasti ke sana bang, ke jurang lagi tuh. Nah di situ azan kelar, terus gue makan dulu kan di situ, karena gue dari Jakarta udah bawa bekal bang, nasi goreng tuh niatnya buat nyampe pos security gue nyarap dulu. Nah nggak taunya nggak keburu lah, yaudah ntar aja pas di udah gitu ya kalau nggak di track, kalau udah nemuin pos 1 kita buka tenda baru makan. Ternyata di situ kan udah lapar juga kan bang, akhirnya udah nih makannya dulu, dah makan. Gue makan itu rame-rame bertujuh, cuma gitu bang, nasinya nasi pagi dimakan malam. Adem ya, bukan adem lagi bang, anyep, berlendir. Udah berlendir ya nasi. Cuman mikirnya ya mau gimana lagi, orang adanya yang udah jadi ini kok, ya udahlah makan kan. Nah di situ gue berbaris makan, gue madep ke jurang, itu banyak bang pohon-pohon gede nih. Jadi gue di situ nyenggol temen gue nih, gue senggol, gue pengen nanya, lu ngelihat nggak? Cuma gue mikirnya gue nggak mungkin nanya sekarang, karena posisi lagi kayak gini nih, ya kan. Darah, gue ngelihat kayak sosok makhluk lah gitu bang, dari pohon lompat-lompatan ke pohon-pohon lainnya, gitu. Nah dari situ kelar makan, terus gue mutusin buat jalan lagi bang, karena gue juga nggak mau berlama-lama di situ, karena gue juga jujur gue takut bang, karena ibaratnya gue makan, gue bener-bener nggak berani untuk ngadep situ lagi, karena gue udah dikasih lihat itu. Akhirnya ya gue makan nunduk udah bang, nggak madep kemana-mana lagi. Dari situ baru dah lanjut bang, lanjut itu gue 7 orang, center cuma ada 2 dong bang, depan sama belakang. Jadi yang di tengah itu nggak ada center lagi, karena center ketinggalan di mobil itu. Nah akhirnya otomatis jalan mesti pelan-pelan dong bang, mesti pelan-pelan, mesti hati-hati, karena kan jalurnya kecil banget gitu. Akhirnya pas jalan terus senior gue nih yang paling depan ngodein, ngasih tahu ini buntu udah nggak ada jalan lagi, itu kan. Nah akhirnya gue orang bingung dong, terus kalau misalnya ini buntu kita kemana nih, sedangkan ini hari udah gelap kan, nggak mungkin kalau buat balik lagi ke situ kan, terus nyari jalan lagi. Nah, akhirnya senior gue yang satu lagi itu dia mutusin buat udah ngecamp dulu di sini semalaman gitu, jadi biar pagi kita bangun langsung kita lanjut nyari jalan yang benar gitu. Nah pas gue nyampe situ, gue buka kan tuh tenda, terus makan. Nah di situ jadi ini tebing nih bang, pokoknya tebing gede lah. Di sini air kayak air kucuran loh, di sebelah kirinya nih itu air kucurannya nggak kencang gitu bang, maksudnya nggak deras, cuma dikit doang kucuran buat kayak hewan-hewan buas pada mau ngambil minum lah bang di situ. Nah akhirnya habis makan gue ngasih tahu nih ke senior gue, bang nih kira-kira aman gak ya di sini ya, gue bilang gitu kan. Udah mikirnya yang bener-bener aja kalau tadi. Oh ya udah, soalnya itu gue pendakian gue yang kedua bang, dari Cikuray langsung ke Salak. Jadi baca gue bener-bener belum punya ilmu sama sekali gitu bang, masih buta lah gitu. Akhirnya di situ udah kan tuh tidur kan, habis makan rebahan, ngopi kan, ngerokok. Pas gue lagi pada ngobrol, tiba-tiba itu ada suara pesawat gitu bang lewat. Dia kayak dudut, tapi kalau pesawat kan lewat udah hilang gitu bang. Masa suaranya itu cukup buat sekali doang, udah hilang. Kalau ini enggak bang, dia nggak hilang-hilang,
lama banget, sampai 2 jam itu kalau nggak salah. Akhirnya gue, karena gue penasaran kan, ya gue nanya dong sama senior gue yang ini, bang ini suara apaan sih sebenarnya kan. Nah terus dia bilang, ya pesawat lah, kan pesawat masih pada lewat sini. Nah di situ semua ibaratnya udah paham bang, yang tragedi itu. Cuma ibaratnya ya udahlah, gimana caranya biar kita nggak mikir ke situ, anggap aja apalah lewat kan. Nah udah gitu akhirnya mutusin buat istirahat bang, buat istirahat kan. Cuma di situ gua sama senior gua nih berdua nggak bisa tidur bang, cuma ibaratnya kayak tidur ayam lah gitu, dikit-dikit bangun. Karena kan kalau di gunung itu kan susah bang kalau buat tidur pules, buat enak lah susah. Nah akhirnya di situ baru dah gua lagi ngerokok ngopi. Nah itu jadi ini tenda gua bang. Nah itu kayak ada yang ngelilingin tenda gua gitu. Nah suaranya itu suara kayak sepatu tentara jalan beriringan, kayak bruk 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 itu ngelilingin mulu tuh. Ada kali itu sekitar setengah jam atau setengah jam lebihan lah gitu, di sekitaran segitu. Nah akhirnya gue nyenggol apa senior gue ini, maksudnya ini apaan, gue penasaran nih, cuma gue takut untuk keluar. Akhirnya ya udah lu tidur kalau kata senior gue. Ya udah gue tidur kan. Nah di tengah malam jam 12:30-an gue bangun bang. Gue kebangun, gue aus banget kan, gue minum. Habis minum gue ngerokok lah sebatang. Niatnya kan tuh ngerokok sebatang. Kok gue lihat, jadi kalau yang kita duduk nih bang ngerokok set, nah terus tiduran. Kalau tenda kan dia kayak apa sih, tembus pandang itu bang. Enggak kayak gini enggak. Nah gue tidur, kok kayak ada bayangan nih bang. Bayangannya kayak bayang orang nih pakai helm, tau nggak, helm jadul, cetok. Nah dia orangnya tuh kayak gitu, cuma ini tenda gua dia kayak gini nih, dia kayak gini nih. Nah tenda gua di sini, jadi kan kelihatan dong bang kalau misalkan gua tidur celentang begini. Nah gua bilang nih bayangan apa nih, gua nanya lagi, gua bangunin senior gua karena gua takut. Gua bangunin, bang itu apaan bang? Pohon itu, pohon. Serius bang, gue bilang, masa pohon kok bentuknya kayak orang pakai helm terus ngejongkokin tenda gue orang gitu bang. Nah terus senior gue nyuruh gue, ya udah kalau lu penasaran dah sono lu lihat dah. Kagak dah, gue bilang kagak dah, coba bang lu aja bang yang keluar. Ibaratnya kan gue mikirnya ya namanya dia udah senior kan bang, udah berani ya, udah berani lah gitu. Nggak taunya ya sama-sama takut juga. Nah gue tidur lagi, gue penasaran bang, bener-bener penasaran banget gue. Situ gue cobalah buka kan, orang kagak hilang itu bayangannya. Gue buka, gue ngelongo, emang bener pohon bang. Tapi pohonnya ini nggak berbentuk orang yang tadi kayak gini, yang pakai helm cetok. Bukan kayak gitu bayangannya, cuma pohon biasa doang. Nah gue masuk lagi kan, gue bangunin lagi nih senior gue, bang coba bang lihat bang, masa iya sih bayangannya begitu, pas gue lihat malah pohon kan. Nah di situ baru dah ibaratnya dia gue suruh lihat kan, dia tetap nggak mau. Tapi dia pas nggak tidur berdua sama gue nih, pas tidur ayam, dia ngelihat bang, dia juga ngelihat bayangan itu, cuma dia nggak ngomong ke gue. Nggak tahu dia nungguin gue yang ngomong duluan atau gimana gitu kan. Jadi gue penasaran ya kan, gue tanya kayak gitu. Jawabannya dia itu pohon. Oh yaudah, bener pohon, cuma bayangannya beda gitu bang, bayangannya. Gue istirahat kan tuh, akhirnya bisa tidur kan bang. Bisa tidur, gue bangun pagi jam 6. Niatnya kan pengen nyari jalan pagi nih biar ketemu cepet gitu bang, biar bisa nyampe puncak cepet lah gitu kan. Nah nggak taunya ini kelompok gue kelompok males-malesan gitu bang. Jadi bangun, mager gitu iya, pokoknya pendaki malas lah gitu. Makan, ngerokok dulu, ngopi dulu. Nah, terus nggak lama kemudian ada nih bang 2 orang nyasar ke tempat gue juga. Dia nyasar sama nih ke tempat gue. Nah gue tanya dong, bang mau kemana? Di sini nggak ada jalan gitu kan. Iya, gue tahu nggak ada jalan, cuma kok
kayaknya aneh kalau kata dia. Soalnya gue 2 hari abis dari sini, terus gue naik lagi ke sini, kenapa gue disasarinya ke sini? Gitu. Jadi awal pendakiannya dia nih bang, yang pertama dia nyampe puncak, dia nggak ngelewatin jalur itu. Otomatis kan kalau misalkan dia udah pernah naik ke situ, dia pasti inget dong bang trek-treknya. Apalagi dia cuma selang 2 hari doang. Ya kan. Nah kenapa dia bisa nyampenya ke situ, ke tempat gua? Nah di situ dia gua ajak, bang kalau enggak kita istirahat aja dulu nih di sini sambil ngopi-ngopi dulu bentar, terbaru kita nyari jalan bareng. Gue bilang gitu kan. Wah iya bang, makasih bang, cuma gue nggak bisa nih kayaknya. Emang kenapa bang? Gue naik ngejar waktu kata dia. Karena di hari esoknya dia mesti kerja gitu bang. Ya udah, jadi bang kalau emang mau nyari jalan sendiri ya udah nggak apa-apa. Akhirnya di jalan udah berdua, jalan nggak tahu kemana. Terus gue packing kan segala macem. Udah tuh gue jalan. Cuma gue jalannya nggak balik lagi ke arah pertama kali cabang itu bang. Gue nggak balik lagi karena gue mikir kalau misalnya gue balik lagi ke sana itu tambah makan waktu bang. Ya kan, makanya ya udahlah. Jadi kita melipir. Motong ya. Motong jalan, iya. Ibaratnya buka jalan sendirilah. Karena kalau nggak kayak gitu, ya masih ya balik lagi kan dari ulang lagi dong bang, ya kan. Nah, habis itu baru dah gue nyari jalan. Di situ agak lumayan lama bang gue nyari jalan. Itu 2,5 jam sampai 3 jaman lah. Dan itu pun juga gue baru nemuin pos 1 bang. Sekalinya gue ketemu jalur, itu baru pos 1. Nah dari pos 1 cuma gue tetep nih sama yang lain ya bersyukur gitu bang. Masih bisa ditemuin jalan yang bener lah. Nggak kayak yang sebelumnya itu kan. Nah gue di situ istirahat, udah nyampe pos 1 seneng kan tuh semua pada istirahat. Lumayan lama juga bang. Karena perjalanan juga udah lumayan kan, 2,5 jam. Harus gue minum santai, ngerokok. Di situ gue ada setengah jaman lah gue istirahat di situ, baru gue lanjut lagi bang. Nah gue lanjut lagi, itu masih nggak ada apa-apa sih bang. Nah pas gue nyampe pos 4, iya pos 4. Nah gue, jadi di depan gue ada pendaki nih bang, rame, berapa orang gitu. Nah gue di belakangnya, itu pun nggak beda jauh bang jaraknya. Kayak misalkan 5 meteran lah, 5 meter 10 meter gitu. Nah atau di situ gue nemuin ular di tengah-tengah treknya itu. Nah kan gue mikirnya kalau misalkan di depan pendaki otomatis dia ngelihat duluan dong itu ular, ya kan. Nah akhirnya gue gesu lah tuh ularnya. Gue gesu, cuma dia malah berontak kayak ngerasa terganggu gitu. Iya jadi wah gue bilang ngelawan nih kan. Akhirnya gue nggak berani kan. Nah gue kasih tuh inian kayu ke temen gue yang ibaratnya berani lah sama hewan-hewan kayak gitu. Akhirnya disingkirin, dipinggirin, gue jalan lagi lanjut. Nah di pos 5, nah gue ketemu tuh sama yang di depan gue, yang pendaki yang lain itu. Gue nanya dong, bang itu tadi lu pas di pos 4 lu ngeliat ular nggak sih bang di tengah-tengah trek? Ular, dia juga bingung, ular apa maksudnya. Gue lewat situ nggak nemuin ular sama sekali. Nah kenapa pas di saat gue lewat tiba-tiba itu ular udah ada di tengah-tengah bang. Gue mikirnya pas itu pendaki lewat otomatis dia melipir dari pinggir mungkin kan nggak mungkin bisa langsung tiba-tiba di tengah-tengah trek kayak gitu bang. Nah pas gue mau lewat situ ya itu ternyata ularnya udah di tengah-tengah. Gue nggak tahu itu munculnya dari kiri atau kanan, tiba-tiba udah ada di tengah kan. Cuma di situ ibaratnya ya gue nggak ngeganggu elu, gue cuma nyingkirin elu biar ibaratnya nggak ada orang yang apa sih bisa dibilang entah bisa keinjek lah apa terjadi pendaki-pendaki lain jadi korban atau gimana iya gitu. Makanya gue pinggirin. Pas gue tanya tuh orang itu di pos 5 dia bener-bener nggak ngeliat ular itu. Nah akhirnya gue masih lanjut lagi tuh bang jalan itu alhamdulillah nggak terjadi apa-apa lah. Gue terakhir ngecamp di puncak bayang salaknya. Nah di situ gue ngecamp lagi malam kedua kan, karena kan target gue kan di situ cuma
apa semalaman doang gitu, semalaman ngecamp. Jadi dari hari itu ngecamp semalam turun lagi, itu jadi 2 malam gitu bang, 2 malam. Nah di situ gue masih aman lah bang, nggak ada apa-apa lagi lah. Paling cuma kayak misalkan teman gue ngelihat apa gitu, cuma dia juga nggak mau ngomong gitu, nggak mau ngomong. Terus gue lanjut, pas pagi gue bangun, gue sarapan, gue lanjut lagi bang, buat summit. Cuma gue di situ ya kayak itu yang sama kayak pertama tadi bang, males-malesan. Jadi gue summit, bukan summit sih kalau gitu, orang siang banget bang. Iya, jam 8. Akhirnya ya udahlah, makan kelar kan, packing baru lanjut lagi. Nah pas sebelum nyampe puncak Manik Salak 1 tuh, di situ gue nggak tahu bang, gue kata itu kuburan. Di situ ada 2 kayak makam lah gitu, cuma gue nggak tahu itu makam orang apa cuma petilasan gitu ya. Gue tanya lagi nih ke senior gue, bang itu kok ada kuburan ya? Kok ada kuburan di sini? Emang dulu ini gunung pernah ada yang tinggal di sini apa gimana sih? Soalnya gue baru pertama kali juga bang lihat ada kuburan di puncak gunung, ya kan? Gue ya kalau ke petilasan oke lah. Itu gue dikasih tahu mungkin itu petilasan. Oh ya udah. Jadi gue, nah di situ senior gue langsung udah ngirim doa aja dulu dah, kita doain buat dia nih. Ntar habis kita doa baru kita lanjut lagi buat ke puncak. Itu kan puncak dikit lagi kok, paling 10 menitan, 5 menit 10 menit udah nyampe kan. Gue doain dulu tuh buat makam 2 itu tuh, gue nyampe. Nah di situ sepi banget bang, di puncak sepi banget, karena mungkin karena tragedi pesawat itu Sukhoi, orang jadi segan lah buat ke situ. Iya, ibaratnya ya itu udah gudangnya kan, maksudnya banyak korban di situ kan, makanya orang lebih memilih ya gunung-gunung lain dibanding ke Salak itu bang. Itu pun juga gue naik sepi, paling cuma ada 3 kelompok 4 kelompok lah, nggak banyak gitu bang. Cuma kalau gue dari kelompok 1 gue bertujuh, ada yang kelompok lain nih, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, ada yang berdua itu bang. Nah udah tuh gue nyampe puncak, gue foto-foto ya kan, segala macem, makan ngopi santai-santai. Di situ nggak ada orang sama sekali kan. Akhirnya turun lagi, gue tetap masih ngedoain 2 makam itu tuh. Gue doain lagi, baru gue lanjut turun lagi bang. Nah gue lanjut turun, kalau misalkan kita turun itu kan otomatis yang namanya pos, setiap pos pasti berurut kan bang. Kayak misalkan dari pos 8, pos 7, pos 5, pos 4 sampai seterusnya. Iya. Nah, itu gue turun bang, yang namanya dari pos 5 itu tiba-tiba gue udah di pos 3 bang. Gue sama rombongan gue yang lain bener-bener nggak ngelihat yang namanya pos 4. Jadi tiba-tiba gue udah di pos 3 aja. Nah sebelum pos 3 tuh senior gue ketemu lah sama temennya di situ. Jadi gue kan kehabisan air bang di situ. Ada air paling cuma untuk beberapa orang doang, nggak cukup buat semuanya kena gitu bang. Ada senior gue minta air kan tuh, dikasih sebotol. Udah tuh gimana caranya biar kita nyampe bawah. Nah habis itu makasih kan tuh, gue bilang udah cabut sampai pos 3 break. Nah di situ ada sinyal bang, di situ masih ada sinyal. Gue nggak tahu ya itu senior gue pakai kartu apa gitu. Pokoknya intinya di situ dia dapat sinyal, terus dia ngabarin senior gue yang nganter gue itu ke situ. Yang kemarin itu ya? Kan soalnya dari awal perjanjian kayak gitu bang, dia mesti ngejemput lagi kan. Nah pas gue nyampe pos 3 ditelepon kan tuh sama senior gue, ternyata nggak ada balasan gitu bang. Sekalinya ada balasan, ibaratnya kayak orang nyari kesibukan bang, ibaratnya sepik mulu lah. Entah ini alasan lah ya. Iya, mobil gue nih gini gue gak bisa. Sedangkan gue orang kan ibaratnya udah bayar gitu bang, ya kan udah bayar. Untungnya di situ gue senior gue pinter ya, nggak langsung semuanya bang. Jadi setengah dulu nih, ya kan. Jadi kalau misalnya lu ngejemput lagi,
baru belum dilunasin lunasin gitu. iya. Oke. Nah dan ternyata nih senior gue yang nganterin gue ini dia sebenarnya nggak mau bang kayak gitu. Dia tuh maunya kita bayar cash, udah ntar pulang pergi dijemput lagi pokoknya. Nah di situ mikirnya dia kayak orang apa ya? Masa iya sih lu sama senior lu sendiri nggak percaya, ya kan? Bukannya nggak percaya sih bang ya kita mah ya. Buat jaga-jaga. Iya maksudnya gitu. Ternyata benar aja. Pas gue nyampe base camp, ya udah itu, gue kabarin nggak pernah ada, ya kan? Ya udah mau nggak mau gue jalan dari, ya itu dari puncak itu bang, dari puncak sampai ketemu jalan gede, jalan kaki aja tuh. Bang. Dari base camp aja buat ke jalan raya jauh loh. Jauh bang. Gimana lagi ini dari puncak? Oke. Di puncak turun terus ada kali dari pos security itu gue nyampe jam 10 jam 11-an tuh. Cuma buat jalan sampai Jalan raya jalan gedenya itu masih jauh lagi bang. Iya sih. Ini berapa jam jalan itu? Pokoknya gue nyampe jalan gede itu gue sore bang, jam 5:30-6-an. Sekitar 4 sampai 5 jam. Iya gitu. Wah jauh banget. Cuman hitungan kalau misalnya dari puncaknya ya lebih. Iya sih. Kalau ibaratnya dari pagi kan bang, pas turun itu masih jam berapa? Gue turun dari puncak aja itu jam 10, jam 9. Jadi gue di puncak cuma waktu sejam doang udah buat kayak foto-foto, makan, ngopi, udah turun lagi gitu. Tapi pas perjalanan turun ini nggak terjadi hal-hal Aneh-aneh kan? Enggak. Berarti cuma pas di malam pertama doang nih pas Nasar itu. Malam pertama sama pas turun gue nggak nemuin pos 4. Oke. Jadi dari pos 5 langsung ke pos 3 gitu bang. Nah paling ada sih temen gue kayak misalkan cedera gitu bang, karena dia jadi di sebelumnya pendakian sebelumnya dia pernah cedera, cuma dia pengen banget naik lagi nih. Dipaksa ya? Iya dipaksa, cuma dia nggak ngomong sama kayak ke senior gue yang lain atau ke junior yang lain, dia nggak ngomong kalau misalkan dia abis cedera gitu dari pendakian sebelumnya. Nah anak-anak gue kan ibaratnya sama senior gue ya mikirnya dia sehat-sehat aja gitu bang, orang dia yang buat rencana di awal kan, ayo naik yuk gini. Ya udah ibaratnya ya cuma nemenin dia doang, udah nganterin dia nih buat ke Salak, udah nggak taunya dia malah kayak gitu, ibaratnya kagak ngomong gitu bang. Kan kalau misalkan lu lagi nggak sehat ya lebih baik nggak usah gitu bang. Bisa diganti atau schedule atau next time yang gitu, iya. gitu ya. Cuma dia nggak mau, tetap paksa. Ya udahlah. Nah, ya di situ kalau gue mikirnya kayak gini bang, kejadian itu ibaratnya gimana ya? Karena kesalahan dari gua sama kelompok gua gitu bang, karena ngeyelnya nggak bisa dibilangin. Seharusnya kan kalau emang namanya dia orang situ ya, dia ngasih tahu bener, maksudnya buat kita juga gitu bang. Cuma ya kayak gitu, ya mungkin itu nih kalau misalnya lu orang-orang buat orang-orang ngeyel dah, buat orang-orang kayak lu dah. Nih gue kasih lah Nah, gitu. Gitu bang. Dan akhirnya lu kembali ke rumah dengan selamat semua ya. Alhamdulillah bang. Tapi setelah lu perjalanan turun itu, di teman-teman ini ada nggak sih yang cerita tentang keganjalan pas waktu pendakian itu? Banyak bang. Itu yang junior gue doang sih, yang sepantar gue orang. Kalau senior gue mungkin ya udah biasa lah gitu kan. Jadi dia juga nggak mau ngasih tahu buat ke gue orang. Jadi gue bertiga ya udah ngomongin apa yang gue lihat nih, apa yang teman gue lihat, apa yang teman gue lihat juga. Oke. Gitu. Kita stop dulu nih. Nanti kita bakal ada segmen tanya jawab. Oke nih bang, pendakian Gunung Salak di tahun 2015 nih. Lu beranggotakan 7 orang dari lu sempat bilang, yang dimana sebagian ada yang senior, sebagian ada yang junior nih. Dan tadi juga lu sempat bilang bahwa saja ini pendakian kedua lu nih setelah ke Gunung Cikuray nih. Iya. Oke. Tapi di Gunung Cikuray nggak dapet gangguan apa-apa tuh? Nggak ada bang, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada apa-apa ya, lancar-lancar aja. Lancar ya? aja. Dan lu melakukan pendakian ini tetap ngotot nih, padahal di awal di gerbang ya atau di pos security ya, security itu udah dilarang lah gitu buat udah ngingetin lah ya, udah ngingetin juga supaya jangan naik malam. Tapi lu tetap ngotot nih. Iya. Karena kekonyolan lu dan tim-tim lu nih. Iya, buat nyampe pos 1 gitu bang. Jadinya nggak ketemu pos 1. Mesti nyasar. Lu berarti sempat disorientasi jalur nih ya? Iya. Tadi sempat bilang security bilang ngambil jalur kiri.
Iya. Dan ternyata lu ngambil jalur kanan nih. Iya. Ini sama kayak cerita lu dulu nih ya. Ya, sama ya. Ini kan jalurnya kan nyasar itu. Oke. Sama kayak dia lu gitu. Disuruh ngambil ke kiri ke kanan. Salah nangkep Bang. Salah nangkep ya. Dan dimana emang lu ikutin jalur itu dan ternyata makin mengecil jalurnya. Mengecil. Tadi juga lu sempat bilang lu sempat makan nasi yang udah Berlendir nasi pagi lu makan sore maghrib Bang. maghrib itu ya. Iya. Nah, Itu. tadi kan lu sempet bilang bahwa saja di pas lu lagi break makan itu lu sempet ngeliat kayak bayang-bayangan Sosok, yang ya, pindah-pindah dari iya, pohon ke pohon. Atau bisa dijelasin lagi lebih detail nih, itu makhluk kayak apa sih gitu? Kalau makhluknya sih gimana Bang ya? Soalnya dia putih Bang. Mukanya nggak kelihatan. Bahkan ibaratnya ya udah muka tuh hitam. Cuma ibaratnya putih kayak pindah sekebat gitu. Kayak gitu-gitu doang, dari pohon ini ke pohon ini, ke pohon lain. Jadi ya ibaratnya kalau dibilang ngedon mah ngedon Bang. Makanya gua nggak mau buat ngeliat ke situ, lebih baik gua fokus makan, nunduk aja udah. Gitu. Makan yang tempatnya nggak strategi, kurang nyaman ya. Iya. Yang tadi di mana lu bilang lu sempat bersenderan di dinding tebing mungkin ya. Nah seberang lu itu udah jurang. Itu kesenggol dikit aja lumayan itu. Makanya. Oke. Nyawa juga sih kesenggol dikit. Tapi untungnya lu ketemu tempat spot yang lumayan mungkin ya. Iya, itu yang gue bilang udah buntu di situ, agak lumayan gedean lah Bang itu. Itu tempat mungkin 2 tenda atau 3 tenda mungkin ya. Iya dapat segitu. Nah di malam ini yang benar-benar diteror nih. Tadi lu sempat di awal bilang lu ngedengar suara kayak pasukan sepatu-sepatu gitu ya. Iya. Kayak jalan bareng gitu. Iya kayak gitu Bang. Nah, udah ngelilingin. Di sini yang denger bukan lu doang nih. Senior juga semuanya denger. Bang. Oh semuanya. Iya semuanya denger. Cuma ada sebagian orang yang apa ya, maksudnya nggak mau jujur nih, padahal dia tahu. Cuma ngobrol itu yang pas dibawa, yang itu yang juniornya itu. Cuma mau coba buat mungkin nggak panik kali ya. Iya. Supaya nggak panik, jadi nggak cerita dia gitu. Dan nggak cuma di situ aja nih. Lu sempet ngedengar suara pesawat yang tadi lu bilang hilang suara ini. Toh kalau kita berpikir logis, suara pesawat udah hilang. Iya. Tapi itu hampir 30 menit lebih mungkin dengar. Enggak Bang, lama Bang. Oke, lama. Kayak pokoknya hampir 2 jam lah. Makanya itu gue penasaran, nanya sama dia, sama senior gue ini. Itu karena nggak hilang selama 2 jam itu Bang. Tapi di situ-situ aja nih suaranya ya udah kayak gitu. Pertama pelan nih, pelan tuh kenceng, baru ntar ngereda lagi. Saya udah kayak gitu-gitu aja. Berarti berulang-ulang kali. Makanya gue penasaran, gue tanya kayak gitu. Cuma di situ pas senior gue ngasih tahu kalau itu pesawat masih lewat situ, ya semuanya udah paham, karena kejadian itu belum lama dari pendakian gue ini. Gitu. Oke, mungkin kacak beberapa tahun ya setelah kejadian itu, setelah pendakian lu nih gitu. Nah, nggak cuma di situ aja nih. Di malam hari pas lu pengen tidur, lu sempat ngelihat bayangan nih. Bayangan orang yang pakai helm cetok. Mungkin kayak tentara pakai helm gitu. Kan tentara ada tuh helmnya. Helm yang buat itu aja. Iya. Kayak gitu. Tapi pas lu penasaran, lu buka tenda, lu itu tuh bayangan pohon. Iya. Cuma nggak berbentuk kayak gitu Bang. Pas gue dia udah biasa, kayak pohon biasa gitu. Cuma pas lu masuk ke dalam lagi kayak gitu lagi. Kayak gitu lagi. Nah akhirnya gue bangunin tuh senior gue buat ngeliat. Dia nggak mau ngeliat, ya udah. Otomatis gue mau nggak mau harus maksain tidur daripada gue terus-terusan kayak gitu Bang. Kan ibaratnya lama-lama bisa stres di situ gue yang ada kan Bang. Iya. Akhirnya lu bisa beristirahat juga di malam itu ya, walaupun nggak nyenyak lah. Iya. Dalam situasi yang crowded sih menurut gua, yang dimana di awal lu cerita itu lu udah salah ngambil jalur. Iya benar. Jadi nggak nyaman aja sih kayak gitu. Nah, hingga di keesokan paginya akhirnya nemu nih jalan nih. Nemu jalan. Tembus pos 1 ya. Pos 1. Itu lu maksain buat buka jalur atau gimana itu? Maksain sih Bang jatuhnya. Karena kalau misalkan gue balik lagi terlalu jauh lagi Bang. Tapi sempat buka kompas senior lu ini? Enggak ada Bang. Enggak ada sama feeling aja berarti. Feeling iya. Wah gokil banget. Soalnya yang lain itu mikirnya kalau misalnya kita terus ke atas pasti bakal nemu jalurnya, walaupun itu jauh. Ya udah, feeling yang lain pada oke, ini gimana nih, mau
melipir apa gimana, ya udah melipir semuanya. Kan pas besok harinya itu lo sempat ngelihat ular nih ya. Ular apa ular sih kalau kayak gitu? Ular Bang. Ular ya? Iya ular. Itu ular apaan? Kalau ular apaan gue nggak tahu sih Bang ya, pokoknya dia ularnya tuh masih kecil, nggak gede. Di jalur? Segini, iya di tengah-tengah jalur. Nah modelannya pas gue pengen gesu nih dia ngelawan gitu Bang. Oke. Kayak king cobra model kayak gitu ngelawan. Nah di situ makanya gue takut, gue oper kayu gue ke teman gue. Nah sama teman gue digeser, pindahin aja udah. Nggak ada berontakan. Padahal kan jarak lu sama rombongan yang depan ini nggak jauh, Nggak ya? jauh, Bang. Tapi pas di rombongan depannya lu tanya nggak ngelihat? Nggak ngeliat sama sekali dia. Mungkin dia lagi jalan aja kali itu. Mungkin. Kita berpikir positif Iya, aja sih. Ya. mungkin dari pas pinggiran. dia lewat dia masuk Iya gitu. benar kayak gitu. Oke. Lu bisa lu sempat 2 malam berarti ya? 2 malam gue. 2 malam sempat buka tenda lagi nih di Puncak Bayangan nih. Tapi di malam kedua ini nggak ada keganjilan apa-apa ya? Nggak ada Bang. Alhamdulillah. Oke, berarti lu ngambil jarak waktu spare waktunya ini pendakian lu di 2 malam 3 hari nih ya? Iya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya? Berarti 2 kali ngecamp nih? Iya. Nah setelah itu lu sampai puncak dan lu sempat berpikir ngapain orang meninggal dikubur di gunung nih? Itu makanya gue bilang, ini apa penunggu sini, apa orang dulu tinggal di sini terus meninggal dikuburnya di situ, gue juga nggak tahu kan. Yang penting intinya lu tetap titip doa. Iya, karena gue lihat itu kayak makam udah, intinya gue mikirnya ya udah itu makam lah. Sebenarnya itu petalasan iya. Tapi setelah pendakian itu lu sempat ke Salak lagi nggak nih? Enggak sih Bang, udah up lah buat pertama dan terakhir sih kayaknya. Kalau ke Salak tapi nggak ada keinginan buat ke Gunung Salak lagi? Nggak ada. Kalau ke yang lain oke, cuma kalau ke Salak nggak ada. Iya. Cukup itu aja berarti? Cukup udah. Oke, dan akhirnya lu dan tim lu bisa kembali pulang ke rumah dengan selamat nih. Bang. Dan Faris, thank you banget nih lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di besok pagi nih. Dan mohon maaf banget nih, gue cuma bisa mengundang, belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah yang baik. Nggak apa-apa, biasa aja. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua nih? Kalau pesan-pesan sih, ya intinya lu harus bisa ngedengerin apa yang orang lokal situ ngasih tahu lah. Oke, jadi jangan udah dikasih tahu tapi lu malah ngeyel. Ikutin aja ya, iya, apa cerita-cerita legenda yang ada mungkin gitu ya. Jangan dikasih tahu tapi lu malah ngeyel, kan jatuhnya jadi lu juga nantinya yang bakal kena apesnya lah gimana. Benar. Kena karma pasti kalau iya. Oke, mungkin itu aja nih dari Bang Farid nih. Dan jangan lupa berdoa sebelum melakukan pendakian. Iya, itu aja sih kalau itu mah udah wajib sih Bang. Wajib ya. Dan safety melakukan pendakian dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi openingnya.